Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini adalah minggu yang kedua di bulan April. Ya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa minggu depan tepatnya pada hari Jumat jam 4 sore kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung, ya, ibadah Jumat Agung pada minggu depan, hari Jumat. Nah, beberapa jemaat bisa beribadah di tempat ini secara onsite di rumah ibadah sementara di tempat ini, dan sebagian besar jemaat bisa mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing. Nah, mari kita berdoa bersama-sama kiranya melalui ibadah Jumat Agung, yaitu tentang kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus, kita sekali lagi melihat kepada kasih karunia Allah yang begitu besar yang telah Ia curahkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian pada hari Minggu kita akan beribadah merayakan Paskah. Nah, bagi kita orang percaya Bapak Ibu sekalian, Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, dikatakan pada hari yang ketiga Dia bangkit, menang atas kuasa maut. Kita bersama-sama akan merayakannya pada hari Minggu jam 8 pagi. Kita juga bersyukur kepada Tuhan, minggu ini adalah pembahasan terakhir dari doa Bapa kami. Saya tidak tahu persis Bapak Ibu sekalian berkat seperti apa yang sudah kita terima dan pelajari dan terapkan melalui khotbah-khotbah daripada seri doa Bapa kami ini. Mungkin ada dari antara kita yang kembali diingatkan. Kembali diingatkan untuk apa? Untuk punya relasi dengan Bapa melalui doa. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah lama sekali kita tidak pernah berdoa secara pribadi, bersama dengan keluarga. Dan sekarang ketika kita mendengar berapa kali kita membahas tentang doa Bapa kami, kita jadi diingatkan, ayo kembali bangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa. Kalau ada, puji Tuhan. Mungkin ada yang kembali diarahkan kepada motivasi dan cara yang benar di dalam kita berdoa. Karena selama ini jujur Bapak Ibu sekalian, kita melakukan ibadah doa kita atau kita melakukan apapun itu hanya untuk mencari pujian. Mencari pujian dari orang lain, tapi sekarang kita belajar untuk merendahkan diri, bukan lagi untuk mencari kebanggaan dari orang lain, tapi betul-betul mencari Bapa kita yang dikatakan ada di tempat tersembunyi itu. Fokusnya bukan lagi untuk kebanggaan diri kita dari manusia, tapi sekarang bagaimana melakukannya, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, rindu akan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau ada kita selama ini menerima berkat yang demikian, ya puji Tuhan. Mungkin ada juga dari antara kita Bapak Ibu sekalian yang belajar, ketika kita belajar tentang seri khotbah Bapa kami ini, kita menjadi pribadi yang lebih berserah lagi kepada Tuhan. Seolah-olah Bapak Ibu sekalian, iman kita itu kembali ditantang untuk bangkit, percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dia adalah Bapa kita yang baik, sumber segala berkat yang akan memberikan segala kebutuhan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada bagian-bagian berkat Tuhan yang lain yang bisa kita rasakan. Intinya begini Bapak Ibu sekalian, setelah kita selesai membahas doa Bapa kami ini, kita semua berharap kita menjadi orang-orang Kristen yang suka berdoa kepada Tuhan dengan cara yang benar sesuai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu sekalian, minggu ini kita telah sampai kepada bagian terakhir di dalam seri khotbah ini, yaitu sebab engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini sebuah penutup doa yang sangat baik sekali. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas bagian ini, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat kepada struktur atau bagian-bagian daripada doa Bapa kami ini. Kalau kita renungkan, Bapak Ibu sekalian, kita akan menemukan sebenarnya ada 4 struktur, 4 bagian di dalam doa Bapa kami ini, yang sebagian besar sudah dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan di gereja kita. Nah, boleh dikatakan bagian-bagian dari doa Bapa kami ini sangat terurut, terstruktur itu dengan sangat baik. Dan mempunyai makna pengajaran iman yang begitu luar biasa. Semuanya disusun dengan begitu baik untuk mengajarkan kita beberapa hal yang dasar ketika kita melakukan aktivitas berdoa. Apa saja? Misalnya,
Pertama, bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan. Dikatakan apa? Dia itu Bapa kita, Bapa kami, Bapa kita. Bapa setiap orang yang percaya, tidak peduli Bapak Ibu sekalian status sosial kita seperti apa, apakah kita orang terpandang atau tidak, apakah kita orang terkenal atau tidak, apakah kita mempunyai jabatan kedudukan yang penting atau tidak, semuanya sama. Bahwa ketika kita menyapa dia sebagai Bapa kami, artinya dia Bapa untuk semua orang yang percaya. Semua orang yang percaya kepadanya. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu sekalian juga di dalam doa Bapa kami ini kita diajarkan manakah yang harus lebih dahulu kita doakan. Kepentingan kita sendiri atau kepentingan Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali untuk kita ketahui bahwa ada prioritas utama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau boleh jujur Bapak Ibu sekalian, seandainya saya bertanya demikian. Apakah yang paling sering kita doakan dalam kehidupan kita? Kalau pilihannya hanya dua misalnya ya, pilihannya hanya dua. Kepentingan Tuhan, pertama kepentingan Tuhan, atau kedua kepentingan kita. Mana yang paling banyak? Atau semuanya untuk kita? Saya agak yakin ya, seringkali kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri, betul tidak? Saya pun juga mengalaminya sebelum saya mempelajari Bapak Ibu sekalian, saya mengakuinya. Memang tidak salah berdoa bagi pergumulan yang sedang kita hadapi. Sekali lagi ya, tidak salah. Tidak salah berdoa bagi kebutuhan kita, tidak salah. Namun ketika kita hanya berdoa untuk kepentingan kita sendiri, tanpa melihat pekerjaan Tuhan, kepentingan Tuhan bagi dunia ini, saya pikir kita akan menjadi seorang Kristen yang sangat egois. Hanya melihat kepada pemenuhan kita sendiri dan mengabaikan kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan bagi dunia ini. Sekali lagi, tidak salah berdoa untuk pergumulan yang saat ini kita hadapi. Tidak salah berdoa untuk kebutuhan kita. Namun demikian coba renungkan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jikalau kita datang kepada Bapa kita hanya untuk kepentingan kita sendiri, tanpa pernah mencari tahu isi hati Tuhan itu sebenarnya seperti apa. Dan kehendak Tuhan itu seperti apa. Atas keluarga kita, atas diri kita, atas pekerjaan kita, atas gereja Tuhan di tempat ini, atas tetangga, masyarakat di sekitar kita. Saya pikir apa bedanya kita memperlakukan Tuhan sebagai asisten rumah tangga kita. Kan kalau kita punya asisten rumah tangga apa? Kalau kita butuh kan, kita panggil asisten rumah tangga kita, misalnya tolong sapu ini, bersihkan ini, cuci ini, dan lain sebagainya. Kita butuh, hanya butuh ketika kita mau datang kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu memang bisa memenuhi segala kebutuhan kita dan Ia berjanji akan memelihara kita. Tapi coba kita renungkan, jikalau kita hanya mencari Tuhan untuk kepuasan diri kita sendiri tanpa ingin tahu isi hatinya. Apa sih sebenarnya yang Tuhan rindukan? Apa sih hati Tuhan itu sebenarnya? Apa yang Tuhan kehendaki? Maka mungkin Bapak Ibu sekalian kita sudah menjadi seorang Kristen yang memuliakan diri kita sendiri sebenarnya. Nah Bapak Ibu sekalian, melalui struktur doa Bapa kami ini, saya dan Bapak Ibu sekalian diingatkan kembali untuk mencari kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Tuhan rindu agar apa? Namanya dikuduskan, dikuduskanlah namamu. Tuhan rindu agar namanya dikuduskan di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Kerinduan Tuhan apa? Agar kerajaannya di muka bumi ini semakin diperluas, semakin diperlebar. Tuhan rindu agar kehendaknya itu dinyatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Bapak Ibu sekalian. Setiap kehidupan kita. Inilah sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan Bapak Ibu sekalian kepada kita dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu, dalam bahasa Inggrisnya itu seek the first. Pertama-tama carilah the kingdom of God. Carilah kerajaan Allah dan His righteousness. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka dikatakan apa? Semuanya itu, segala kebutuhan kita itu akan ditambahkan. Jadi kebutuhan kita, berkat, segala pergumulan kita itu bukan utama.
Tapi dikatakan apa? Itu tambahannya nanti. Dan Tuhan mengatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kehendak Tuhan. Apa isi hati Tuhan? Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat struktur daripada doa Bapa kami ini, maka kita tahu Tuhan Yesus sendiri pun sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk berdoa apa? Mencari kepentingan Allah terlebih dahulu. Kepentingan Allah terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, makanya di bagian yang pertama kita melihat ada sapaan kepada Allah kan, Bapa kami yang di surga. Kemudian bagian yang kedua adalah permohonan yang berkaitan dengan Allah apa? Dikuduskanlah namamu, datanglah apa? Kerajaanmu, jadilah apa? Kehendakmu di bumi seperti di surga. Semuanya permohonan apa? Yang berkaitan dengan Tuhan. Nah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, hal pertama yang kita lakukan itu bukan berdoa untuk kepentingan kita, bukan. Kata Tuhan Yesus apa? Bukan untuk kebutuhan kita, tapi berdoa agar kepentingan Tuhan, pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, itu yang lebih dahulu dinyatakan. Itu yang lebih dahulu menjadi kerinduan kita. Bapak Ibu sekalian, inilah seringkali yang menjadi permasalahan iman orang percaya, orang Kristen. Kita rindu hidup kita diberkati. Kita rindu diberikan kecukupan kepada Tuhan. Kita rindu ada mujizat, ada perbuatan yang ajaib yang daripada Tuhan. Kita rindu banyak hal untuk diri kita sendiri. Sehingga apa? Kita telah menjadikan diri kita sebagai pusatnya. Dan lupa untuk mencari tahu kepentingan Tuhan dan mentaatinya terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, di dalam perjanjian lama, kita mengenal kisah Nabi Elia. Elia yang diutus oleh Tuhan pergi kepada seorang janda di Sarfat. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 dikatakan bahwa setelah beberapa waktu sungai di mana Nabi Elia sedang bersembunyi itu kering dan mengakibatkan terjadi kelaparan yang begitu hebat. Maka Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat. Nah, dikatakan janda itu yang akan memberi Nabi Elia makan. Janda itu yang akan memberi Nabi Elia makan. Dikisahkan ketika Nabi Elia sampai di situ di gerbang kota, maka tampaklah seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Nah, Nabi Elia waktu itu berkata kepada janda itu, "Cobalah, ambil bagiku sedikit air supaya aku minum," kata Nabi Elia. Nah, ketika perempuan itu akan pergi mengambil air, Nabi Elia kemudian berseru kembali, "Cobalah, ambil bagiku sepotong roti." Nah, ketika membaca kisah ini Bapak Ibu sekalian, saya terhenti sejenak sampai di sini dan mencoba untuk berpikir seperti ini. Loh, jikalau saya berada di posisi janda ini yang hanya punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak, saya mengeluh kepada Nabi Elia. Saya akan mengeluh kepada Nabi Elia. Loh Nabi, saya hanya punya seperti ini untuk saya dan anakku. Nah, setelah itu tidak ada lagi. Kami telah kehabisan bahan makanan dan terjadi kelaparan yang begitu hebat. Nah, setelah ini kami pun akan mati. Jikalau sedikit makanan ini engkau minta, ya apa yang kami makan, begitu ya? Tidak ada. Tetapi Nabi Elia berkata kepada perempuan itu, "Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Buatlah dahulu untuk aku," kata Nabi Elia. "Kemudian barulah kau buat untuk dirimu sendiri dan anakmu." Mengapa? Mengapa Nabi Elia berani berkata demikian? Sebab Tuhan sendiri yang telah berfirman bahwa tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tersebut tidak akan berkurang sampai Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, ketika perempuan ini pertama-tama taat pada kehendak Tuhan, mengikuti kemauan Tuhan melalui Nabi Elia, maka Tuhan mengadakan mujizat yang begitu luar biasa. Ada berkat pemeliharaan Tuhan. Dikatakan bahkan sampai masa kekeringan dan kelaparan itu selesai, tepung dan minyak itu terus ada. Memberkati perempuan itu, mencukupkan kebutuhannya, memelihara kehidupannya.
Tapi pertama-tama apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian? Perempuan itu taat kepada kehendak Tuhan. Perempuan itu yang memberi Nabi Elia makan. Padahal apa? Loh, itu makanan terakhir loh Bapak Ibu sekalian. Tapi apa? Ketika perempuan itu taat kepada Tuhan, pada kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan, maka apa? Mujizat berkat Tuhan itu dinyatakan. Bahkan apa? Artinya apa? Tuhan sekarang yang memberi makan perempuan itu, memelihara kehidupan perempuan itu. Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya katakan dalam cerita ini? Allah menginginkan kita untuk lebih dahulu taat pada kehendaknya, mencari Dia, percaya kepada Dia, mengikuti firman-Nya dahulu, baru kemudian segala kebutuhan kita akan dipenuhi, ditambahkan. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, kita harus jujur mengakui bahwa seringkali kita lebih dulu mencari berkat-berkat-Nya daripada Tuhan. Bahkan apa Bapak Ibu sekalian, tidak jarang ketika berkat-Nya itu sudah diberikan, maka kita jadi lupa akan Tuhan. Saya tidak sedikit Bapak Ibu sekalian menemukan orang-orang Kristen yang ketika bekerja, betul ya diberkati oleh Tuhan. Tapi apa? Pada akhirnya apa? Meninggalkan ibadahnya, meninggalkan komunitas sesama orang percaya. Mungkin secara dunia semua bisa terpenuhi, dapat cuan, makin cuan dan lain sebagainya. Tapi dalam jiwa Bapak Ibu sekalian, ketika kita jauh daripada Tuhan, kita bisa mengalami kekosongan. Bapak Ibu sekalian, rumus kebenaran firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Carilah wajahnya dan kekuatannya. Carilah kepentingan Tuhan. Berdoalah lebih dahulu untuk kepentingan Tuhan di dunia ini. Baru kemudian kita meminta apa yang menjadi kebutuhan kita. Bapak Ibu sekalian, berdoa untuk kepentingan kita tidaklah salah. Sekali lagi ya, tidaklah salah. Tapi jikalau kita hanya datang kepada Tuhan untuk diri kita sendiri tanpa pernah memikirkan isi hati Tuhan, apa sih yang Tuhan mau, maka bisa jadi ada sesuatu yang salah atau kurang dari relasi kita dengan Tuhan sebenarnya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, jikalau kita mempunyai seorang sahabat, di sini katakanlah Pak Daniel ya, misalnya Pak Daniel punya seorang sahabat. Katakanlah saya gitu ya sahabatnya Pak Daniel. Ya memang sahabatan sih ya, rekan sesama hamba Tuhan begitu. Katakanlah ketika saya datang kepada Pak Daniel, misalnya hari ini gitu ya, hari ini saya datang pada Pak Daniel. Pak, saya lagi susah nih Pak, pinjam duit ya. Wah ini kan biasa kalau pinjam duit agak susah ya. Pak pinjam duit ya 100.000. Ya Pak Daniel kan namanya pendeta begitu ya, mungkin tanpa pikir panjang. Ya dikasih begitu ya, dikasih. Wah saya senang ini ya. 3 hari lagi saya datang sama Pak Daniel. Pak, apa? Pinjam lagi ya Pak. Aduh sekarang butuhnya 500.000 Pak. Begitu ya. Pak Daniel ya mulai sedikit agak gimana begitu ya. Ya dikasih aja begitu ya. Pak Daniel kan pendeta yang baik begitu ya. Ya dikasih aja 500.000. 1 minggu kemudian saya datang lagi sama Pak Daniel. Pak, wis tahu ya Pak. Saya pinjam duit lagi Pak. Sekarang 800.000 ya Pak. Lagi butuh begitu ya. 1 minggu lagi, pinjam lagi. Saya mau tanya kepada Pak Daniel. Jengkel enggak Pak Daniel lama-lama? Jengkel ya Pak Daniel. Jengkel ya. Ini sahabat atau apa begitu ya. Datangnya cuma kalau butuh saja dan lain sebagainya. Enggak tanya kabar, enggak tanya apa dan lain sebagainya. Tapi hanya mau datang ketika butuhnya saja. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu sekalian, jikalau kita datang berdoa kepada Tuhan hanya untuk kepentingan kita sendiri, maka sesungguhnya kita tidak sedang ingin sebenarnya rindu bertemu dengan Tuhan. Jujurlah Bapak Ibu sekalian. Kita tidak ingin bertemu dengan Tuhan, tapi hanya apa? Butuh pertolongannya saja. Butuh pertolongannya saja dan saat itu apa? Sudah selesai. Selesai. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kita, diajarkan bahwa aktivitas berdoa itu tidak hanya berbicara tentang kita, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita rindukan, tapi juga berbicara tentang kepentingan Tuhan, kerinduan Tuhan. Di akhir doa Bapa kami ini ditutup dengan sebuah kalimat pujian kepada Tuhan yang mengakui apa? Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu sekalian, kalimat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatunya bisa terjadi, bisa digenapi, bisa dijawab sesuai kehendak Tuhan, bisa kita dapatkan, bisa kita rasakan, bisa kita nikmati berkat-berkatnya. Semuanya disebabkan karena apa? Kedaulatan Tuhan, karena kuasanya dan untuk kemuliaannya. Tuhanlah yang mempunyai semuanya itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, di akhir doa kita diajarkan untuk punya satu keyakinan bahwa Allah itu berkuasa. Dia berkuasa memerintah di segala ciptaannya. Dia berkuasa dan ia menunjukkan betapa mulianya dia di dalam segala sesuatunya. Intinya Bapak Ibu sekalian, bagian penutup dari doa Bapa kami ini mengajak kita untuk berfokusnya kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Keagungan Tuhan. Kerajaannya. Kuasanya yang besar dan kemuliaannya. Mengapa hal ini penting Bapak Ibu sekalian? Agar kita tahu, semua permohonan kita itu didasarkan bukan pada jasa-jasa kita, bukan. Tapi apa? Pada diri Allah sendiri, pada kebaikannya, pada kesetiaan Allah, kemurahan Allah, pemeliharaan Allah. Bapak Ibu sekalian, beberapa orang Kristen seringkali ada yang merasa layak untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Karena mereka merasa mereka sudah punya jasa-jasa yang luar biasa. Maka fokus akhir hidupnya itu bukan kemuliaan Tuhan. Tapi apa? Untuk menuntut Tuhan. Harus memberikan ia sesuatu yang baik. Karena apa? Saya sudah berjasa loh. Saya sudah berjasa Tuhan. Saya sudah banyak berjasa untuk pekerjaan Tuhan. Maka apa? Tujuan akhir doanya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk apa? Kepuasan diri sendiri. Kepuasan diri sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian, melalui doa, di akhir kalimat doa Bapa kami ini, kita diajarkan untuk melihat kepada anugerah Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Kemurahan Tuhan, bukan karena jasa kita Bapak Ibu sekalian, bukan karena kita sudah banyak melayani, bukan karena kita sudah banyak berbuat baik, maka jawaban doa dapat kita terima sesuai kehendak kita. Bukan. Namun sekali lagi semuanya apa? Berdasarkan kemurahan hati Allah. Sehingga pada kalimat penutup doa Bapa kami ini kita semua diajarkan untuk mengembalikan semua jawaban doa yang kita terima untuk kembali kepada kemuliaan Tuhan. Fokusnya bukan kita Bapak Ibu sekalian. Doa Bapa kami ini bukan ditutup untuk kita, tentang kita bukan. Tapi fokusnya doa Bapa kami ini ditutup fokusnya untuk kemuliaan Tuhan. Hal ini penting Bapak Ibu sekalian karena banyak orang ketika berdoa untuk kepentingannya sendiri dan ketika Tuhan kabulkan misalnya hanya berhenti sampai di sana. Saya mendengar seorang pendeta berkhotbah dan ketika itu pandangan saya terhadap kehidupan doa orang Kristen itu berubah. Dalam khotbahnya Bapak Ibu sekalian, pendeta tersebut mengeluarkan sebuah pertanyaan kira-kira seperti ini. Jikalau engkau sedang bergumul dengan sakitmu dan engkau berdoa dan memohon kesembuhan daripada Tuhan dan pada akhirnya Tuhan jawab doamu, apa selanjutnya? Apakah engkau akan memakai kesehatanmu untuk kemuliaan Tuhan? Atau terhenti sampai di sana? Ya sudah karena sembuh, ya sudah ya terima kasih Tuhan, selesai. Mana untuk kemuliaan Tuhannya? Ketika engkau bergumul dengan keuangan atau pekerjaan, dan engkau berdoa supaya Tuhan memberkati hasil usahamu atau Tuhan memberikan pekerjaan yang baik. Dan ketika Tuhan menjawabnya, apa selanjutnya yang engkau lakukan? Apakah engkau akan melayani Tuhan dengan berkat yang sudah Tuhan berikan? Atau sudah terhenti? Terhenti sudah. Bersyukur kepada Tuhan, ya sudah. Habis itu mendukung pekerjaan Tuhan, oh nanti dulu, itu lain, tidak usah dipikirkan. Yang penting saya doakan, saya sudah dapat, selesai. Mana untuk kemuliaan Tuhannya? Ketika engkau anak-anak muda berdoa untuk pasangan hidupmu, dan Tuhan berikan seorang teman dekat, apa selanjutnya? Apakah engkau akan memuliakan Tuhan dalam relasi berpacaranmu dan ketika sudah menikah, kalian akan memuliakan Tuhan dalam keluargamu? Atau sudah selesai?
Karena Tuhan sudah jawab, ya sudah selesai. Mana untuk kemuliaan Tuhannya? Bapak Ibu sekalian, hal ini penting bagi setiap kita. Melalui penutup daripada doa Bapa kami ini, kita semua diajarkan untuk hidup apa sebenarnya? Memuliakan Tuhan. Di akhir itu memuliakan Tuhan. Diawali dengan Tuhan, Bapa kami yang di surga. Kemudian permohonan doa untuk kepentingan Tuhan. Kemudian yang ketiga baru permohonan doa untuk kepentingan kita. Kemudian diakhiri dengan kemuliaan untuk Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian, bahwa kerajaan dan kuasa dan kemuliaan itu adalah milik Tuhan, bukan kita. Yang harus dinyatakan di dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengakhiri doa kita dan kita menyatakan sebab Engkaulah Tuhan yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Artinya apa? Kita membawa hati kita untuk melihat fokusnya untuk Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ketika kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita. Artinya apa? Bukan terhenti di sana Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika Tuhan menjawab doa kita, kita harus memikirkan, ini juga untuk nanti kemuliaan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terakhir mari kita membacakan ayat firman Tuhan. Dari kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 20 sampai dengan 21, kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa.